Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Tato Bagusadewo Official. Kembali bersama saya Tato Bagusadewo dalam informasi kesehatan. Oke guys, di kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang saraf kejepit atau HNP, herniasi nucleus pulposus. Yang lebih familiar dikenal di masyarakat adalah saraf kejepit. Nah, seperti apa sebenarnya saraf kejepit? Jadi saraf kejepit itu biasanya terjadi pada pasien yang mempunyai riwayat ya. Pertama, pernah cedera dalam berolahraga. Yang kedua, jatuh. Yang ketiga, kemudian jatuh berkendara dan lain sebagainya. Jatuh, duduk dan lain sebagainya. Ini ternyata mampu menggeser struktur saraf dari di mana saraf tadi berada. Misalkan orang yang tiba-tiba jatuh duduk, jedet ya. Ini akan mampu menggeser saraf ya dari strukturnya, dari yang seharusnya itu duduknya di sini, ini bergeser ke sini tuh. Nah, pergeseran ini terkadang bisa bergesernya tuh justru malah masuk ke dalam rongga ya, rongga tulang belakang. Kalau istilah medisnya itu lumbal ya, lumbal 1, lumbal 2, lumbal 3, lumbal 4 dan seterusnya. Atau kalau bahasa wong Jawa itu neng tulang belakang itu dikenal dengan ulo-ulo di situ tuh. Itu kan ada ros-rosnya. Jadi kalau saraf ini melebu masuk ke dalam rongga tulang, ini akan berujung pada HNP atau saraf kejepit. Nah, dari situ kita tidak bisa menganggap bahwa saraf kejepit itu kita pandang remeh. Karena dengan saraf kejepit ya, ini bisa menyebabkan kelumpuhan permanen kalau tidak segera diatasi. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jelas saja bisa. Karena saraf tadi mempunyai peran yang sangat penting di dalam tubuh kita, yakni menyampaikan nutrisi, mengedarkan sirkulasi darah, untuk memberikan asupan makanan pada seluruh organ tubuh kita, khususnya di bagian kaki ya. Kalau umumnya saraf kejepit kan terjadi pada ruas atau lumbal tulang belakang. Nah, pada kasus ini apabila dibiarkan terlalu lama, maka yang dirasakan oleh pasien adalah sensasi rasa nyeri yang hebat ya, nyeri. Buat bergerak nyeri ke mana, kanan kiri nyeri, buat nunduk nyeri. Jadi enaknya hanya buat rebahan. Nah, apakah cukup dengan rebahan? Tentu tidak. Jadi saraf kejepit itu harus segera diatasi dengan terapi. Kalau berdasarkan medis ya, observasi yang dilakukan oleh medis itu biasanya apabila saraf yang masuk itu sudah terlalu dalam ya, ini dianjurkan untuk operasi. Namun operasi merupakan pilihan terakhir ya dalam berupaya mencari pengobatan. Dan tentunya setelah berbagai upaya baik medis maupun alternatif sudah ditempuh namun belum juga menghasilkan hasil yang diinginkan, maka jalan operasi itu yang kemudian terkadang dipilih oleh masyarakat kita. Nah, sebenarnya ada metode terapi yang mampu ya mengeluarkan saraf dari rongga tulang sebelum Anda melakukan yakni tindakan terakhir tadi, yakni operasi. Nah, seperti apa? Terapi yang saya tawarkan adalah metode terapi bioenergi listrik atau fisioterapi bioenergi listrik, di mana bioenergi listrik ini dulu pada tahun 2005 pernah diteliti oleh Profesor Dr. Suhariningsih ya, seorang pengajar ilmu matematika dari Universitas Airlangga Surabaya yang pernah meneliti tentang manfaat listrik ya. Dan pada saat itu disimpulkan bahwa manfaat listrik atau aliran listrik itu dapat mengurangi keluhan diabetes mellitus dan mengurangi keluhan hipertensi. Namun
Selain itu juga ternyata biolistrik itu mampu atau bisa menyembuhkan penyakit HNP atau saraf kejepit. Sudah banyak penelitian yang kami lakukan bersama teman-teman saat saya masih berada di Jakarta. Ternyata nggak 1, 2, 3, 4, 5 aja yang sembuh dari penyakit HNP, itu banyak sekali pasien-pasien yang mendapatkan kesembuhan dari metode fisioterapi bioenergi listrik. Ingat, fisioterapi bioenergi listrik ini bukan medis ya, tapi alternatif ya. Nah, kemudian digabungkan dengan penjaruman atau yang kita kenal dengan jarum akupuntur. Jadi nanti ada kombinasi terapi. Yang pertama, pasien datang, kemudian setelah kita lakukan observasi kepada pasien dan ternyata pasien harus menjalani metode terapi seperti ini, baru kita terapkan metode terapinya. Yang pertama adalah bioenergi listrik dan yang kedua adalah jarum akupuntur. Nah, keduanya ini kita lakukan atau kita terapkan pada pasien penderita saraf kejepit dalam rangka untuk menimbulkan gelombang kontraksi otot saraf di dalam yang berinteraksi di sepanjang tulang belakang. Apabila saraf tadi terstimulasi oleh arus listrik yang masuk ke dalam tubuh, maka ini akan menggeliat sarafnya dan akan keluar dari rongga tulang belakang atau lumbal tulang belakang, baik lumbal 1, lumbal 2, lumbal 3, dan seterusnya. Nah, dari situlah kemudian pasien akan berangsur-angsur merasakan yang tadinya kakinya itu berasa kebas, ya tidak terasa. Kalau buat jalan pakai sendal-sendalnya kadang-kadang ketinggalan, tidak terasa tapinya ya. Nah, untuk itu pemirsa, saya menawarkan untuk Anda semuanya pengobatan alternatif komplementer ya. Kenapa saya bilang komplementer? Karena ada penggunaan jarum di sini ya, di Klinik Pak Kusadewo yang merupakan klinik pengobatan alternatif Indonesia yang berada di Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, pemirsa, buat Anda yang penasaran pengen mencoba dan jangan coba-coba pengen terapi, silahkan nanti hubungi di nomor 0822212844643. Begitu ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Akhirnya saya, Tato Pak Kusadewo, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.